Halo pemirsa, Anda kembali di Newsline kali ini bersama saya Souza Hutapea. Sepekan jelang pemungutan suara pemilu 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari mendatang, eskalasi politik di tanah air semakin mendapat perhatian serius dari para penyelenggara pemilu, utamanya bagi aparat keamanan di tanah air. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjamin Kamtibnas rangkaian pelaksanaan pemilu baik pada saat kampanye, pemungutan suara, hingga proses pemilu selesai berjalan dengan aman, damai, serta sukses dan lancar tanpa adanya gangguan. Kondisi tersebut terwujud tentu saja berkat adanya peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Operasi Nusantara Cooling System yang selama ini turut mengawal pesta demokrasi di negeri ini. Lantas, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Polri bersama dengan sejumlah elemen masyarakat mendekati hari pemungutan suara? Siang ini sudah bergabung bersama saya di studio Metro TV. Yang pertama ada Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies atau CSIS, dan Romo Beni Susetio selaku tokoh agama. Selamat siang Bapak-Bapak, apa kabar? Kabar baik, selamat siang. Kabar baik ya. Baik, saya akan langsung pertama tanya nih ke Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, tahapan pemilu sudah berlangsung sejauh ini. Ini merupakan pekan kampanye terakhir. Dari kacamatanya Mas Arya sendiri melihat seperti apa sih dinamika yang terjadi di ruang sosial dan juga di ruang maya menghadapi pemilu ini? Baik, terima kasih Souza. Jadi kalau kita dibandingkan dua pemilu sebelumnya, situasi di pemilu 2024 menurut saya pribadi itu relatif lebih baik ya. Indikatornya pertama penyebaran hoax dan misinformasi dibandingkan dua pemilu sebelumnya tidak sebesar di dua pemilu sebelumnya ya. Kalau memang masih ada beberapa penyebaran hoax dan misinformasi, tapi kalau kita lihat derajat penyebarannya dan seberapa luas dia menyebar dan seberapa terpola dia misinformasi itu relatif sekarang tidak begitu besar. Yang kedua, saya melihat dari sisi hubungan antar masyarakat ya, hubungan di level masyarakat. Bila sebelumnya itu polarisasi karena perbedaan pilihan dan karena perbedaan preferensi politik orang kemudian terbelah ya. Situasi sekarang sebenarnya relatif lebih baik ya, karena orang dengan berbagai macam perbedaan pilihan bisa duduk bersama dan bisa berdiskusi bersama. Nah, yang ketiga saya kira tentu juga faktor bagaimana kita bisa memastikan pemilunya bisa berlangsung secara fair, secara jujur dan segala macam. Dan saya kira pendekatan baru dan inisiatif yang baru yang dilakukan melalui program nasional cooling system ini saya kira satu inisiatif baru ya, karena bagaimanapun kan kepolisian punya peran yang sentral juga dalam memastikan kondusivitas, memastikan keamanan ya, dan memastikan pemilu bisa berlangsung dengan baik ya. Baik, lalu untuk Romo sendiri, Romo kan juga tentu mengamati ya Romo bagaimana dinamika yang terjadi, pola komunikasi masyarakat dengan apa yang terjadi sejauh ini di ruang publik dan juga ruang sosial. Apa sebenarnya potensi ancaman yang paling bisa timbul khususnya terkait dengan keamanan dan kedamaian pemilu ini? Kalau potensi untuk keamanan sih relatif aman ya. Asal dengan syarat pemilu itu jujur, adil, penyelenggara tidak berpihak, netral, saya rasa tidak akan terjadi apa-apa. Maka yang harus dijaga sebenarnya sekarang ini adalah bagaimana membangun suatu komunikasi publik yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian itu. Dan menyampaikan juga pesan-pesan bahwa pemilu itu adalah suatu kewajiban setiap warga negara untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Maka di situ dibutuhkan satu kebijaksanaan dan bagaimana kita mengolah semua informasi yang didapat itu dengan rasional, tidak emosional. Kalau kondisinya sih relatif ya stabil, baik, bahkan dari pemilu-pemilu sebelumnya yang dikatakan tadi oleh Fernandes. Artinya nggak ada seperti konflik seperti dulu lagi, karena isu SARA sudah tidak berlaku. Hoax juga berkurang, ya, kebohongan berkurang. Yang penting sekarang dijaga suasananya adalah bagaimana penyelenggara pemilu itu benar-benar menjalankan
profesionalitas itu. Oke, nah Mas Arya tadi Romo sempat mengatakan bahwa kalau untuk hoaks SARA itu sudah berkurang lah dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, tetapi tantangannya kan untuk mewujudkan yang luber jurdil tersebut ya. Tantangan seperti apa lebih jelasnya mungkin yang bisa Mas Arya melihat terkait dengan luber dan jurdil ini? Kita sekarang berada dalam situasi di mana kompetisi antar calon itu untuk memastikan apakah Pilpresnya akan berlangsung 1 dan 2 putaran itu kan cukup ketat ya. Memang gapnya sudah agak melebar, tapi gap atau margin ke angka threshold yang 50% itu yang ketat. Nah, dalam situasi seperti itu, penyelenggara kita kan memang sudah punya pengalaman yang panjang untuk memastikan bahwa setiap warga negara itu punya kesempatan yang sama, haknya tidak hilang untuk memilih ya. Dan juga dukungan anggaran juga cukup banyak untuk memastikan pemilu bisa berlangsung dengan baik. Nah, untuk karena itu saya kira dalam kondisi seperti itu memang faktor profesionalitas dari penyelenggara, faktor profesionalitas terutama itu menjadi penting untuk memberikan semacam kepercayaan kepada publik bahwa hasil pemilu itu adalah hasil yang sebenarnya. Sehingga tidak muncul kecurigaan-kecurigaan setelah misalnya KPU mengumumkan hasil akhir dari pemungutan suara. Jadi memastikan bahwa pemilu itu bisa berlangsung dengan baik, dengan transparan, dengan jujur, dan profesional, itu saya kira kunci untuk pasca pemilu kita bisa stabilitas politik bisa terjaga. Oke, berarti untuk mewujudkan luber dan jurdil tadi itu profesionalitas kata kuncinya dari setiap pihak yang terkait ya. Tetapi kayaknya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melihat pendidikan politik bagi masyarakat kita. Tapi kita akan bahas usai jeda yang satu ini. Tetap bersama kami pemirsa di Newsline. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa. Kita akan lanjutkan pembicaraan bersama dengan narasumber saya, Romo. Tadi kita sudah singgung di segmen 1, selain adanya profesionalitas, penting juga adanya pendidikan politik. Nah, kita kaitkan pendidikan politik ini dengan mewujudkan persatuan, kesatuan, suasana aman dan damai. Seperti apa pentingnya? Jadi kalau kita bicara pendidikan politik, itu kan bicara tentang kesadaran. Di mana setiap orang punya kesadaran untuk mencari informasi, pengetahuan, mengenai rekam jejak, siapa pemimpin yang dipilih. Maka mereka aktif. Nah, pendidikan politik itu membuat orang lebih rasional, tidak irasional. Maka orang yang punya kesadaran, dia memiliki kriteria. Lah kriteria itu yang dia menjadi pegangan untuk menentukan pilihan. Maka pilihan menjadi lebih independen. Dia tidak lagi tergantung oleh namanya isu-isu dari luar. Dia tidak lagi tergantung informasi itu dia dapat dari namanya rumor-rumor, tetapi dia bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Lah orang punya independensi ini tidak mudah pula mendapatkan sokokan gitu loh. Jadi mereka juga punya kesadaran tidak mudah digoda dengan money politik atau digoda dengan informasi-informasi yang kuat itu. Lah tantangan kita ini di sini. Masyarakat menjadi lebih independen sehingga masyarakat itu menentukan pilihannya itu punya kesadaran. Lah kesadaran etis itu adalah bahwa dia memilih seseorang karena pilihannya itu yang terbaik bagi dia. Nah untuk terbaik dia tahu siapa calonnya, rekam jejaknya apa, prestasinya apa. Dan dia orang yang bisa mau menguliti siapa sosoknya itu. Sehingga dia menentukan pilihan itu dengan kesadaran. Lah ini yang penting. Lah maka kalau pendidikan politik itu terus ditingkatkan, narasi-narasi hoak, kemudian narasi-narasi mengenai identitas, itu nggak laku. Lah ini yang kita harapkan nanti pemilih, karena hampir 56% itu generasi muda X dan Z, itu berdasarkan memiliki kesadaran politik. Nah, ini kesadaran politik itu menjadi suatu hal yang penting. Ada pendidikan politik, salah satunya melalui media dan juga dalam operasi Nusantara Cooling System ini kan mencegah supaya ada potensi-potensi konflik itu bereskalasi ya, Mas Arya Fernandes. Nah, kalau dari Mas sendiri melihat bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh operasi Nusantara Cooling System untuk dapat meminimalisir eskalasi yang bisa meningkat terkait dengan potensi ancaman kerawanan pemilu sampai dengan nanti tahapan pemilu selesai? Baik, saya kira ini satu pendekatan yang relatif baru ya, karena kan diresmikan sekitar September lalu dan bagaimanapun kita melihat
kepolisian kan punya peran yang sangat strategis. Dia diatur di undang-undang ya. Dan banyak dalam setiap tahapan proses ekosistem pemilu itu kepolisian punya peran yang sangat penting. Jadi karena dia punya peran yang sangat penting, tentu dalam aspek keamanan tentu kita berharap tentu bagaimana pemilu ke depan itu tidak hanya dinamikanya tentu satu yang lumrah terjadi karena ada kontestasi, tapi semoga kita berharap pemilu itu memang melahirkan satu kepemimpinan nasional yang basisnya adalah kepercayaan publik. Yang kedua, tantangan kita ke depan juga berat ya. Tidak hanya dari sisi domestik, karena misalnya soal gap antara kaya miskin, gap pedesaan dan perkotaan, tapi juga tantangan dari sisi regional dan internasional. Karena tantangan kita berat, terutama juga dari sisi ekonomi, misalnya Bank Indonesia dan beberapa ekonom memprediksi kita agak berat bisa tembus di atas 5%. Karena tantangan kita yang berat, memang kita ke depan berharap supaya pemilih seperti apa yang tadi disampaikan Romo itu memang benar-benar mendasarkan pilihannya pada seseorang yang memang mampu memimpin. Sehingga dengan tantangan yang berat itu, kepemimpinan nasional kita ke depan adalah kepemimpinan yang dasarnya adalah kepercayaan publik. Oke, tapi sejauh ini dengan apa yang dilakukan program-program yang dijalankan oleh Nusantara Cooling System sudah cukup signifikan ya, berarti untuk menekan potensi konflik yang bisa terjadi bereskalasi ketika nanti sampai dengan tahapan pemilu selesai? Ya, situasi kita sekarang relatif baik ya, belum ada indikasi-indikasi atau gejala-gejala, tapi kita belum tahu karena gejala-gejala itu bisa saja belum tampak ke permukaan, tetapi ketika ada satu letupan, dia bisa bergelombang. Nah, identifikasi terhadap potensi-potensi gejala-gejala kerawanan itu tentu juga penting dilakukan ya. Dan saya kira pendekatan ini satu model baru juga ya. Kita berharap semoga tidak terjadi dan pemilunya bisa damai, dan ketika KPU mengumumkan dan ketika ada dispute di Mahkamah Konstitusi, situasinya tidak seperti pemilu sebelumnya. Gitu. Ya, kita berharap dengan metode ini pun akan lebih efektif ke depannya. Romo, kalau misalnya berbicara di sosial media, ini kan yang paling ramai ya pembicaraan terkait dengan pemilu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seluruh pihak, terutama masyarakat ketika menghadapi situasi seperti ini? Ya, masyarakat harus bijak ya untuk memilah-milah informasi itu. Karena informasi itu harus betul-betul valid, dan informasi itu tidak penuh dengan kebohongan. Maka kalau kita melihat kesadaran literasi digital yang sudah, kita lebih maju loh daripada 10 tahun yang lalu. Karena kesadaran literasi digital itu membuat orang punya counter narasi. Dan yang paling baik, yang sekarang kita menggembirakan adalah perdebatan-perdebatan meskipun panas, tetapi perdebatan itu tidak sampai kepada seperti dulu memancing emosi. Dan sekarang tidak ada, ya sedikit lah masalah SARA itu sedikit. Itu tuh kemajuan besar menurut saya. Justru yang harus kita pentingkan di sini adalah bagaimana kita dalam media SKAD ini membangun narasi-narasi tentang partisipasi publik dalam hal pengawasan pemilu, agar pemilu itu berlangsung jujur, adil, bagaimana masyarakat bersama-sama memantau jalannya pemilu sehingga terjadi trust di publik. Lah yang kita takutkan adalah distrust tadi. Kalau ada eskalasi potensi-potensi kecurangan itu. Jadi potensi kecurangan ini yang harus dimanage betul supaya ini tidak terjadi. Lah untuk itu perlu yang disebut counter kan. Counter baik counter opininya maupun narasi-narasi bagaimana publik dilibatkan. Jadi kalau publik dilibatkan dalam partisipasi dalam pengawasan pemilu, maka pemilu itu kecenderungan curang menjadi kecil. Dan potensi konflik menjadi kecil juga. Betul, memang jika kita berbicara mengenai kesuksesan pemilu tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Masyarakat, penyelenggara, aparat semuanya terlibat untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu sendiri. Kita akan lanjutkan pembahasan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa. Mas Arya, kan pemilu itu adalah momentum untuk dapat menata kembali perjalanan bangsa.
5 tahun sekali. Nah, catatan yang bisa Mas Arya berikan sebagai seorang pengamat kepada seluruh pihak, terutamanya mungkin kepada masyarakat, kepada kepolisian dalam operasi Nusantara Cooling System ini dalam menjalankan tugasnya, memberikan keamanan Kamtipnas, pemilu aman dan damai, seperti apa? Baik, salah satu indikator penting dalam stabilitas politik dan juga dukungan pada demokrasi itu adalah trust. Jadi trust atau kepercayaan publik itu menjadi elemen krusial sekali untuk memastikan apakah politik kita bisa stabil, dukungan pada demokrasi bisa stabil atau meningkat atau tidak. Kalau publik kehilangan trust, tentu itu juga berbahaya bagi pembangunan demokrasi kita. Nah, kepolisian dalam hal ini tentu kalau kita baca di Undang-Undang 7 tahun 2017, itu kepolisian itu punya peran yang cukup penting. Tidak hanya di proses, tapi dia mulai dari proses tahapan pemilu. Ya, bahkan beberapa aturan terkait pidana pemilu juga melibatkan kepolisian, belum lagi soal Gakumdu misalnya. Nah, karena kepolisian itu punya peran penting, tentu kita berharap kepolisian tentu bisa memastikan proses atau mengawal atau menjadi bagian untuk memastikan proses pemilu kita berjalan dengan fair. Dan saya melihat beberapa waktu lalu tingkat kepercayaan pada polisi itu sempat cukup tinggi, kemudian sempat drop karena ada beberapa kasus misalnya yang melibatkan Pak Sambo. Tapi sekarang mulai kembali naik dan saya kira momentum pemilu ini bisa menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepercayaan publik pada kepolisian. Oke, dan itu saya kira bisa dilakukan oleh kepolisian. Oke, jadi ini momentum untuk dapat mengembalikan kepercayaan dan netralitas itu menjadi hal yang pasti harus dijaga ya oleh pihak Saya kira ya. Oke, lalu Romo mungkin bisa menambahkan terkait dengan masukan yang diberikan Mas Arya khususnya kepada Nusantara Cooling System untuk menjaga ketertiban dan keamanan seperti apa? Ya, sebenarnya yang dikatakan Mas Arya itu sangat tepat ya. Kuncinya itu netral. Netral itu tidak berpihak kepada masing-masing calon. Lah netralitas itu sebenarnya menimbulkan apa ya? Menimbulkan kepercayaan publik bahwa polisi itu mengayomi untuk semuanya. Lah ini yang harus dijaga. Kalau momentum ini tidak terjaga, itu akhirnya menimbulkan distrust dan yang rugi adalah kita semua. Maka memang semua elemen masyarakat bertanggung jawab. Jadi kita memastikan netralitas itu pada semua instansi, tidak hanya kepolisian, tapi semua instansi yang terkait. Bahwa KPU, Bawaslu, ASN, dan juga pejabat-pejabat negara. Karena kalau pemilunya itu berjalan dengan lancar, baik demokrasi, maka politiknya stabil. Kalau politik stabil, ekonominya juga stabil. Lah berbahaya kalau tidak terjadi pemilu yang penuh dengan damai, pemilu yang harusnya itu dipenuhi kegembiraan, tetapi pemilu itu akhirnya terjadi distrust itu impact dampaknya cukup kuat, ketidakstabilan ekonomi akan terjadi. Jadi kita berharaplah bahwa pemilu tahun ini harus dipenuhi kegembiraan, harus dipenuhi dengan harapan, sukacita, tetapi masing-masing harus menjaga etika. Jadi etika itu menyangkut kepatuhan, perintah kepada apa? Suara hatinya untuk menjalankan sesuatu yang baik. Maka yang baik itu apa? Netral. Oke, yang baik untuk semua pejabat negara. Yang baik itu adalah netral untuk semua pejabat negara termasuk penyelenggaranya KWU dan Bawaslu. Jadi tidak semata-mata tugas polisi. Oke, ada himbauan mungkin terakhir Prof Romo maksud saya untuk tanggal 14 Februari? Ya, saya berharap masyarakat menggunakan hak pilihnya jangan golput. Pilihlah berdasarkan hati nurani dan sesuai dengan tantangan zamannya. Dan untuk menentukan pemimpin masa depan itu kita harus melihat dampak dan risikonya. Kalau kita gagal memilih pemimpin yang terbaik, ya kita akan kena dampaknya. Dampaknya apa? 5 tahun itu. Karena ini masa-masa yang paling sulit, yang dikatakan Mas Hernandez tadi, ekonomi lagi sulit, maka kita butuh pemimpin yang paham terhadap persoalan tantangan zamannya.
Baik, inilah momen 5 tahun sekali dan kita harus manfaatkan ini untuk menata kembali perjalanan strategis dari bangsa kita. Terima kasih Sama. Romo Beni untuk waktunya, Mas Arief Fernandes untuk waktu Sama. bersama kami di Newsline Metro TV. Dan pemirsa, peran Polri dalam operasi cooling system ini memang sangat dibutuhkan dan tentu perlu ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Mari kita ciptakan suasana pemilu 2024 yang tertib, aman, dan damai. Akhir kata, saya Souza Hutapea mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.